Nah, kemudian pernahkah Bapak Ibu menemukan situasi di mana suplementasi kadang-kadang diberikan, tapi tidak ada indikasi medis? Nih, pernah dapat nggak nih kondisi seperti ini? Pernah menemui situasi seperti ini? Dikasih pengganti ASI, misalkan formula, tapi tidak ada indikasi medisnya sebenarnya. Sering. Sering ya? Sering. Oke. Kondisi apa tuh biasanya? Kondisi ibu yang tidak mau menyusui. Ibunya bagaimana? Ibunya tidak mau menyusui karena Ibunya tidak ada mau mitos menyusui katanya nanti payudaranya mah Kalau karena kalau mitos saya ya. kalau saya tidak, kalau saya Masih bayi saya terbuka. diambil. Kenapa Bu Dela? Ya, kalau saya tidak, saya lagi tidur bayi saya diambil karena menurut yang suster jaga katanya bayinya lapar. Oh Itu waktu gitu. dia Jadi umur nakesnya berapa belum tahu hari. informasi itu ya. Dikira bayinya Enggak, lapar jadi diambil. enggak. Jadi saya tidur, saya sudah bilang saya mau rawat gabung, Ya. anak saya mau di sini terus dipindah di rawat gabung saya sama anak saya. Terus saya tidur, itu bayi diambil Oh dikasih gitu. dan saya cari, saya lihat anak saya di mana, ternyata di ruang rawat bayi dan itu satu dot tuh berbareng-bareng gitu loh. Makanya saya marah. Oh, iya iya ya. Jadi ini ya Bu ya, jadi membuat khawatir gitu ya dengan pemberian itu ya. Tidak dengan persetujuan Ibu berarti itu ya. Iya, betul. Iya iya iya. Mungkin ada oknum di situ ya yang perlu kita pertanyakan itu. Baik, terima kasih Bu Dela. Oke, jadi betul tadi ya, sering kita ketemukan eh, ibu-ibu memberikan pengganti ASI tapi tidak ada indikasi medis tadi. Misalnya ibunya tidak mau menyusu atau merasa ASInya kurang gitu ya. Kemarin sudah dibahas juga sama Dokter Diana mengenai ASI tidak cukup ya. Jadi produksi transfer dan asupan ASI yang tidak mencukupi sebenarnya bisa dicegah dan dikelola. Jika tantangan masih berlanjut, kita perlu memastikan apakah bayi mendapatkan cukup asupan dan perlu kita evaluasi, pertimbangkan opsi suplementasi. Jadi kita perlu lihat lagi kembali berat badannya bagaimana, BAK dan BAB-nya seperti apa. Lalu ada juga ibu yang memilih untuk memberikan tadi formula ya, karena ibunya tidak mau, jadi dia memutuskan untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Ya, jika ibu telah membuat keputusan untuk tidak menyusui atau memilih untuk menyusui parsial, bisa bisa dipertimbangkan pemberian makanan tambahan dengan formula. Tapi perlu kita pastikan ya, penting untuk dipastikan bahwa ibu telah mengetahui risiko dan pengelolaan dari pengganti ASI tersebut. Kemudian ibu juga telah menerima informasi faktual mengenai pentingnya ASI eksklusif dan penata laksanaan dasar menyusui terkait dengan khawatirannya. Jadi perlu ada seperti inform consent gitu ya, risiko dari apa, kemudian pentingnya pemberian ASI eksklusif, ibu sudah mengetahui, sudah mendapatkan informasi ini. Nah, jika seorang ibu memilih untuk tidak memberikan ASI eksklusif, hal apa nih yang bisa kita pertimbangkan sebagai tenaga kesehatan? Apa yang perlu kita pertimbangkan? Kalau ibunya memilih untuk tidak memberikan ASI eksklusif, kita perlu apa nih? Kita diskusikan dulu. Apa yang perlu kita beritahukan kepada ibu? Tentang kondisi ekonomi, ketersediaan susu formulanya, kemudian tersedia airnya. Oke, betul ya. Jadi cara nanti untuk penyajiannya seperti apa, kemudian untuk kondisi ekonominya juga, karena tidak jarang susu formula itu ini ya harganya cukup lumayan, apalagi untuk kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Terima kasih Bu Meida tadi ya. Iya, Bu. Ya, Bu Meida. Oke, terima kasih. Ya, jadi tenaga kesehatan harus mendiskusikan berbagai pilihan dengan ibu untuk membuat keputusan yang paling sesuai tadi ya. Ekonominya seperti apa, kemudian susu yang dibutuhkan oleh bayinya. Ibu yang memilih campuran juga harus diberikan konseling. Tetap kita menyediakan konseling, bagaimana menyediakan ASI dan memastikan bayi dapat menyusui atau mengeluarkan ASI dari payudara. Kita tetap perlu mendorong ibu untuk terus menyusui sebanyak mungkin. Jadi pengganti ASI ini kita harapkan hanya sementara aja sampai ibunya bisa menyusui kembali. Lalu praktek apa yang dapat membantu menghindari kebutuhan akan asupan tambahan? Sebenarnya ini bisa dihindari. Bagaimana caranya nih untuk mencegah ibu memberikan asupan tambahan? Kalau dari awal sudah lahir, apa yang bisa kita lakukan? IMD. IMD, betul, IMD. Kemudian Menyusui sesegera menyusui mungkin dan segera sering. setelah lahir, sesering mungkin. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terus rawat gabung. Rawat gabung, betul Bu Dela. Terima kasih. Kemudian apa lagi?
biar menyusunya Pelekatan, posisi pelekatannya benar. yes, betul. Posisi pelekatannya tepat, betul ya. Jadi perlu kontak kulit ke kulit sejak dini, IMD. Kemudian menyusui segera mungkin, sering mungkin, menunda waktu menyusui ini bisa menyebabkan meningkatnya keperluan asupan pendamping. Lalu pastikan bayi diposisikan, dilekatkan dengan baik, dan rawat gabung agar menyusui responsif dapat dilakukan. Jadi ibu bisa melihat tanda awal bayi ingin menyusu. Pilihan suplementasinya ini suplementasi itu adalah makanan selain ASI tadi ya. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa ibu dapatkan. Opsi terbaik tentu saja ASI perah dari ibunya sendiri. Namun jika ASI atau kolostrum ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi, mungkin bisa memerlukan asupan yang lainnya seperti ASI donor. ASI donor ini juga perlu pertimbangan, perlu screening dan sebagainya. Jika dalam agama Islam itu ada ya untuk mahram. Donor ASI, kemudian formula. Formula ini juga ada berbagai jenis, disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Formula berbasis susu sapi, formula berbasis kedelai, dan juga penguat ASI atau human milk fortifier. Ini untuk bayi BLR, prematur, dan bayi sakit. Nah, ini juga perlu kita informasikan kepada ibu bagaimana persiapan dan penyimpanan asupan tambahan yang aman. Jadi, semua ibu perlu diajari, diinformasi bagaimana cara menyiapkan susu yang aman, karena risiko akan meningkat kalau diolah dan disimpan dengan cara yang tidak benar. Semua peralatannya yang digunakan perlu dibersihkan, disterilkan. Kemudian juga yang menyiapkan harus mencuci tangan dengan sabun dan air. Jika menggunakan susu formula bubuk, maka perlu ditambahkan air panas. Air panasnya itu yang benar-benar mendidih ya, sampai lebih dari 70 derajat Celcius untuk membunuh bakteri. Jika sudah terlanjur disiapkan, maka perlu baiknya memang harus langsung digunakan, tapi jika ingin disimpan bisa disimpan di lemari es pada suhu tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Dan apabila sudah dikonsumsi, maka apabila ada sisa, formulanya harus segera dibuang karena bisa menjadi media untuk pertumbuhan bakteri kalau dibiarkan terbuka dan diminum lagi nantinya akan risiko mengalami seperti diare. Oke, jadi rangkumannya, tantangan menyusui ternyata dapat juga muncul dari sisi bayi. Dan ini meningkat risikonya pada bayi yang BBLR, bayi prematur, dan juga bayi sakit. Ketika ibu menghadapi bayi yang enggan menyusu, kita perlu tahu sebenarnya apa yang terjadi, perilakunya seperti apa. Dan ketika bayinya menangis, kita perlu pahami alasannya apa, mengapa bayinya menangis, sehingga dapat membantu ibu menenangkan bayinya. Dan kita perlu membangun lagi kepercayaan diri ibu, memberi dukungan supaya bayi ibunya dapat merawat bayinya dan menyusui bayinya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi perlu keterampilan, isinya keterampilan membangun percaya diri dan memberikan dukungan. Oke, silakan ibu-ibu boleh menjawab dengan chat. Ya, tes formatif. Ini adalah kasus yang kemarin ya, pada kondisi payudara. Termasuk di bawah ini tata laksana klinis pada puting datar dan terbenam. Bangun percaya diri. Kan? B. Bangun percaya rasa percaya diri. B beta. Beta. B. A, B, C, D, E. Bravo, bangun rasa percaya diri. Bravo. Bravo. Sepakat? Ya. Ya, betul ya. Jadi kita bangun rasa percaya diri ibu untuk mulai menyusui segera setelah melahirkan. Kemudian tanda dan gejala bayi berlahir tidak dapat cukup ASI. Yang mana? Alfa. A, B, C, D, E. A. Ya, betul ya. Menurunkan berat badan 8-10% hari kelima dan ada bukti klinis dehidrasi. Sip, mantap. Lanjutnya. Jenis obat yang paling aman. Paracetamol. Paracetamol. Oke, sip, betul ya. Di bawah ini cara membantu ibu mengasuh dengan bayi yang sering menangis. Dengarkan. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Dengarkan pelajari terdahulu serta amati Apakah? C, betul ya. Kita dengarkan dan pelajari
terlebih dahulu serta amati proses menyusuinya itu. Itu langkah awal setiap kasus, langkah awalnya seperti itu. Kita dengarkan, kita pelajari terlebih dahulu. Keterampilan dasar yang pertama. Kemudian yang kelima, Ini indikasi bayi untuk pemberian suplementasi. Nah, ini tadi sudah ada juga. Tanggal lahir Nah, A, B, C, D, E. kayaknya. A juga. Iya. A iya, E iya. Yang bayi berat lahir rendah, kalau pemberian suplementasi beratnya berapa? Di bawah berapa? Tadi? 500. Dari 2500. 500. 1.500 atau 1.500? 1.500. 1.500, betul. Ya. Jadi yang A bukan. Kemudian Yang D. C. Kalau Maksudnya D, delta. Bayi D, dengan delta. Gangguan metabolisme. Gangguan menyusui ya? bayi dengan Gangguan metabolisme. Dengan gangguan gangguan metabolisme, metabolisme. betul. gangguan Jadi yang galaktosemi, fenilketonuri. Kalau tampak enggan menyusui, itu indikasi medis bukan? Bukan. Bukan. Ya, bayi lahir di atas 32 minggu? Normal. Tidak, Tidak normal. ya, ya. Dok Tika, izin bertanya. Galaktosemi itu apa? Kita bisa searching, tapi mungkin kaitan dengan pemberian ASI. Boleh dikasih keterangan, Dok? Galaktosemi tadi. Apa, Bu? Kan gangguan metabolisme antara lain apa tadi bayi dengan Ya, galaktosemi. Iya, itu apa? Galaktosemi. Kelainan ini, Bu. Jadi tidak bisa mencerna galaktosa di dalam oke. Jadi memang tidak boleh diberikan ASI. Nanti ada di buku itu, Bu, buku yang tadi Iya, itu oke, indikasi oke. medis ya. Iya, dulu pernah dengar, Dok. Dulu lupa, Iya. kok sekarang lupa juga. Oh iya. Sekarang masih lupa. Iya, Makasih, Dok. sama-sama. Oke. Itu.